struktural dari seluruh Indonesia, plus partai-partai politik, ketua umum dan partai politik, juga sahabat-sahabat dari PDI Perjuangan, teman-teman PDI Perjuangan, dan orang-orang yang kemudian merasa mempunyai pandangan cita-cita yang sama dengan PDI Perjuangan, semuanya insya Allah kita undang. Ada, nanti bisa dilihat siapa saja yang hadir. Saya nggak terlalu hafal juga undangan yang kemudian diundang. Bisa saja dari orang-orang kemudian yang nanti hadir merupakan bacawa-pres dari baca-presnya PDI Perjuangan yang belum pernah saya sebutkan atau mungkin belum kelihatan. Jadi semoga tanggal 24 akan ada kejutan-kejutan yang indah, menggembirakan, dan membuat kita semua merasa wow gitu ya PDI Perjuangan. Gitu. 24 Juni dipilih menjadi puncak bulan Bung Karno. Pasca pandemi COVID-19, PDI Perjuangan memberanikan diri menghadirkan 100.000 kader dari seluruh Indonesia untuk merayakan hari kelahiran sang proklamator. Dalam puncak bulan Bung Karno, PDI Perjuangan juga ingin menunjukkan soliditas partai di tingkat pusat hingga anak ranting. Semangat Bung Karno yang berjuang demi rakyat juga menjadi pesan yang ingin kembali diingatkan bagi para kader. Tanggal 24 nanti internal aja atau ada tokoh-tokoh yang diundang, Mbak? Tentu saja seluruh struktural dari seluruh Indonesia, plus partai-partai politik, ketua umum dan partai politik, juga sahabat-sahabat dari PDI Perjuangan, teman-teman PDI Perjuangan, dan orang-orang yang kemudian merasa mempunyai pandangan cita-cita yang sama dengan PDI Perjuangan, semuanya insya Allah kita undang. Ada kejutan nggak Mbak besok, Mbak, tanggal 24, Mbak? Ya, biasanya PDI Perjuangan itu kalau bikin kejutan itu nggak pakai tanda-tanda, tapi mendadak, namanya kejutan ya begitu. Jadi semoga tanggal 24 akan ada kejutan-kejutan yang indah, menggembirakan, dan membuat kita semua merasa wow gitu ya PDI Perjuangan. Cawapres ada yang diundang nggak, Pak? Ada, nanti bisa dilihat siapa saja yang hadir. Saya nggak terlalu hafal juga undangan yang kemudian diundang. Bisa saja dari orang-orang kemudian yang nanti hadir merupakan bacawa-pres dari baca-presnya PDI Perjuangan yang belum pernah saya sebutkan atau mungkin belum kelihatan. Karena ya disitulah kita akan melihat bahwa akan ada wajah-wajah baru atau wajah-wajah lama yang selama ini sudah kami cermati untuk bisa menjadi salah satu baca-pres dari bacawa-pres PDI Perjuangan. Ini menjadi momen konsolidasi Mbak Puan, siapa saja, Mbak? untuk kemenangan. Parpol yang sudah konfirmasi hadir. Yang saya ketahui partai dari P3 sudah pasti insya Allah hadir. Perindo insya Allah akan hadir ya, Pak Sekjen. Kemudian Hanura, yang lain-lain kami masih dalam konfirmasi. Namun insya Allah besok sudah ada kepastian kira-kira yang bersangkutan bisa hadir atau tidak. Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan bergabung dengan P3 dengan pertimbangan matang. Sebelum bergabung, Sandi sudah meminta restu ibunda dan istrinya. Usai resmi dilantik, Sandi menyatakan ikhlas seandainya tidak jadi ditetapkan jadi bakal cawapres dalam Pilpres 2024. Sandi memahami soal cawapres merupakan kewenangan pimpinan P3. Jadi kita ikhlas dalam berjuang, kewenangannya ada di Pak Mar. Saya sangat mengerti kewenangan itu adalah di pimpinan partai dan gabungan partai politik. Oleh karena itu saya ikhlas. Saya meyakini insya Allah Allah akan membukakan jalan terbaik buat P3 dan buat Indonesia.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi berpandangan, meski P3 bisa saja mengusulkan Sandi jadi cawapres, penentu akhirnya tetap Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Wacana Sandi jadi cawapres Ganjar Pranowo bisa pupus jika Mega punya pertimbangan lain guna mendongkrak elektabilitas Ganjar. Kalau sebelumnya kan seolah-olah Ibu Mega ini memprioritaskan figur yang berasal dari kalangan ulama. Tentangnya Kiai Nasaruddin Umar, Kiai Ahyar, yang mungkin dianggap bisa menutupi kelemahan simbolik Ganjar yang berasal dari ranah nasionalis, gitu ya, dan dipadukan dengan ulama. Tetapi sayangnya tokoh ini daya ungkit elektoralnya kecil. Nah, mungkin masanya daya tawar di situ. Tetapi kalau misalnya perhitungan Ibu Mega adalah komposisi lama, Jawa luar Jawa, kemudian nasionalis Islam, Mas Sandi dianggap tidak memiliki Islami kredensial, ya kemungkinan Kiai Nasaruddin. Sandiaga Uno dan juga Erick Thohir kerap disebut-sebut bakal menjadi cawapres mendampingi dua bakal capres yang kerap didukung Jokowi, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sejauh ini, poros koalisi pengusung ketiga bakal capres belum ada yang menentukan nama definitif cawapres masing-masing. Partai Golkar kini tengah mendorong pembentukan poros baru, yakni koalisi permanen, dengan meleburkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Golkar bahkan menyatakan KIB siap mengalah soal jatah kursi capres dan rela jadi cawapres dalam peleburan koalisi itu. Supaya koalisi besar ini jalan, kan harus ada yang mau mengalah. Nah, KIB mau mengalah. Mengalahnya apa? Supaya terbentuk koalisi besar, oke, kita bentuk, tapi wakil presidennya dari KIB. Golkar adalah partai terbesar di dalam KIB, maka bagi kami menjadi wajar dan elok kalau seandainya wakil presidennya itu dari Golkar, yaitu Pak Erlangga. Namun permasalahannya, PKB yang sejak awal membangun komunikasi dengan Gerindra masih bersikeras agar Muhaimin Iskandar atau Gus Imin lah yang jadi cawapres Prabowo. PKB mempersilahkan jika Golkar ingin merapat ke KKIR. Namun Golkar diminta harus menghormati keputusan KKIR jika Prabowo diusung sebagai capres dan Gus Imin sebagai cawapres. Di level kami dengan Gerindra kita belum bisa terima proposal ini. Kami yang kira-kira sudah jadi tuan rumah dan akan menerima teman-teman sebagai tamu istimewa. Gus Imin dan Pak Prabowo sudah dalam satu rumah, sudah berkeluarga, kira begitu. Lalu, siapa yang lebih kuat? Erlangga atau Gus Imin untuk menjadi cawapres Prabowo? Terkait usulan Golkar yang ingin menjadikan Erlangga sebagai cawapres, Waketum Gerindra Habibur Rahman menegaskan masalah tersebut bakal dibahas setelah koalisi terbentuk. Yang pasti, agenda terdekat 4 ketua umum partai yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN akan menggelar pertemuan membicarakan soal peleburan itu. Di bahasa gaul anak-anak sudah serius lah ini, ya taruhnya tuh udah serius gitu ya, bukan sekedar say hello, wa-waan, bukan sekedar itu ya. Sudah ada komunikasi intensif antara para petinggi-petinggi kami. Itu nantilah ya, yang sekarang kelihatan rumit nantinya nggak rumit lagi.
Golkar menyebut jika tawaran tersebut tak berhasil, Golkar sudah menyiapkan strategi lain dengan membentuk koalisi bersama PAN. Wacana koalisi permanen muncul pertama kali saat pertemuan menteri-menteri di Kuala Lumpur, Malaysia. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat berceletuk tentang koalisi permanen kepada Prabowo. Prabowo menanggapi dengan menyebut masih memegang prinsip tentara.